Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Gideon selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas K dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai analisis likuiditas dan solvabilitas. Pada slide nama anggota nanti kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat penjelasan berlangsung. Perkenalkan, saya Rahma Dwi Fitriana, NPM Akhir 053. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis likuiditas dan solvabilitas. Analisis likuiditas adalah analisis yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini berarti mengukur seberapa cepat perusahaan ini dapat mengubah asetnya menjadi kas untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Sedangkan analisis solvabilitas yakni analisis yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan analisis yang mengukur seberapa baik perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang dengan membayar semua hutangnya. Jadi secara sederhana, likuiditas ini berfokus pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan solvabilitas ini berfokus pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Trias Rama Putri, NPM Akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara likuiditas dan juga solvabilitas. Di mana untuk pengertiannya sendiri, likuiditas itu didefinisikan sebagai kemampuan bisnis untuk melunasi kewajiban lancar dengan aset lancar. Sementara itu, solvabilitas itu mengukur kemampuan bisnis untuk memenuhi utang-utangnya saat jatuh tempo pembayaran. Untuk jangka waktunya, likuiditas itu memiliki kewajiban jangka pendek, sementara itu solvabilitas memiliki kewajiban jangka panjang. Nah, apa sih yang digambarkan antara solvabilitas dan juga likuiditas? Jadi likuiditas itu menggambarkan seberapa mudahnya aset itu dapat dikonversi menjadi kas. Sementara itu untuk solvabilitas itu menggambarkan seberapa baik bisnis itu dapat bertahan dalam jangka panjang. Nah, risiko yang terjadi juga akan berbeda. Jika likuiditas itu risikonya cukup rendah, namun hal ini itu akan mempengaruhi kelayakan kredit bisnis. Sedangkan solvabilitas itu risikonya sangat tinggi karena insolvabilitas itu dapat menyebabkan suatu perusahaan tersebut bangkrut. Untuk perbedaan dari neracanya, jika likuiditas itu ada di bagian aset lancar, liabilitas lancar, dan akun terperinci dari setiap item di bawahnya. Sedangkan jika solvabilitas itu mencakup hutang, ekuitas, pemegang saham, dan juga aset jangka panjang. Meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka juga berdampak satu sama lain. Nah, perbedaannya adalah jika solvabilitas itu tinggi, likuiditas itu dapat dicapai dalam waktu singkat. Sementara itu, jika likuiditas yang tinggi, solvabilitas mungkin tidak dapat dicapai dengan cepat. Saya Arnes Cendana Ati Maharani dengan NPM 2201301062. Di sini terlihat mengenai tabel yang berisikan aset lancar, kemudian liabilitas lancar. Nah, kemudian perhitungan dari current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, pada tahun 2022 menghasilkan 2,01, sedangkan pada tahun 2023 menghasilkan nilai 2,36. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dari tahun 2022 dan juga 2023. Dapat kita lihat berdasarkan perhitungan sebelumnya, terdapat kenaikan dari 2,01 meningkat menjadi 2,36 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perbaikan dalam kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan current ratio sebesar 2,36 ini, pada tahun 2023, artinya perusahaan memiliki Rp2,36 dalam aset lancar untuk setiap Rp1 kewajiban lancarnya, yang mencerminkan kondisi likuiditas yang lebih solid dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, aspek yang pertama peningkatan likuiditas. Kenaikan dari 2,01 hingga 2,36 menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu mengelola aset lancarnya secara efektif sehingga dapat membayar
utang lancarnya. Hal ini menjadi sinyal positif bagi para investor atau pemangku kepentingan karena perusahaan memiliki cadangan aset lancar yang lebih tinggi. Dan ini juga akan berpengaruh pada kreditur dalam pemberian kredit. Kemudian yang kedua mengenai efisiensi manajemen. Angka current ratio di atas 2 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Meskipun demikian, ini mencerminkan likuiditas yang baik. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa aset lancar yang berlebih digunakan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Efisien dalam hal mendukung, bukan hanya disimpan tanpa menghasilkan keuntungan, sehingga akan menghasilkan laba yang lebih besar dan juga manfaat yang lebih besar bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir mengenai keseimbangan keuangan. Dengan menunjukkan current ratio yang begitu liquid dan juga sehat seperti yang terlihat pada tahun 2023 ini, menandakan stabilitas keuangan yang baik atau yang lebih kuat daripada tahun sebelumnya. Namun, jika current ratio terus meningkat tanpa alasan, perusahaan harus berhati-hati dengan aset lancar yang mungkin belum dimanfaatkan secara optimal. Perkenalkan, saya Rofi Rahma Ariza, NPM akhir 048. Rasio yang kedua dari analisis likuiditas yaitu quick ratio, perhitungannya dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Quick ratio untuk tahun 2022 yaitu 83.389.314.690 dikurangi 35.648.990.691 dibagi dengan 41.726.958.094. Hasilnya 1,156 atau 115,61%. Selanjutnya quick ratio tahun 2023 yaitu 156.726.927.511 dikurangi 96.354.490.236 dibagi dengan 66.563.663.335. Hasilnya 0,921 atau 92,13%. Quick ratio tahun 2022 sebesar 115,61% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset liquid yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini berarti perusahaan berada dalam posisi likuiditas yang baik karena quick ratio-nya berada di atas 100% atau 1. Quick ratio tahun 2023 mengalami penurunan, yang berarti perusahaan hanya memiliki aset liquid sebesar 92,13% dari kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio di bawah 100% atau 1 menunjukkan penurunan likuiditas dan potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan atau aset lainnya. Penyebab penurunan quick ratio itu kemungkinan ada peningkatan kewajiban jangka pendek dari 41.726.000.000 di tahun 2022 menjadi 66.563 di tahun 2023, serta kemungkinan ada peningkatan aset lancar yang tidak liquid berasal dari persediaan. Kesimpulannya, penurunan quick ratio dari tahun 2022 ke 2023 menjadi tanda bahwa perusahaan perlu memperbaiki manajemen aset lancarnya atau mencari cara untuk mengurangi kewajiban jangka pendeknya agar dapat kembali ke posisi likuiditas yang lebih sehat. Analisis likuiditas yang ketiga yaitu cash ratio, perhitungannya dari kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Cash ratio tahun 2022 yaitu 19.989.980.632 dibagi 41.926.958.094. Hasilnya 0,476 atau 47,64%.
Cash ratio tahun 2023 yaitu 34.948.297.060 dibagi 66.563.663.335. Hasilnya 0,525 atau 52,50%. Cash ratio tahun 2022 sebesar 47,64% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas sebesar 47,64% dari kewajiban jangka pendeknya. Dapat diartikan, perusahaan memiliki likuiditas yang cukup baik meskipun tidak sepenuhnya mampu menutupi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas. Cash ratio tahun 2023 meningkat menjadi 52,50%, yang berarti perusahaan memiliki kas dan setara kas besar 52,50% dari kewajiban jangka pendeknya, menunjukkan peningkatan likuiditas dan kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia. Penyebab peningkatannya itu mungkin ada peningkatan kas dan setara kas, serta pengelolaan kewajiban jangka pendek. Meskipun kewajiban jangka pendeknya meningkat, peningkatan kas yang lebih besar menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan likuiditas. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan cash ratio dari 2022 ke 2023 menunjukkan bahwa perusahaan telah memperbaiki likuiditasnya dengan meningkatkan cadangan kas. Menjadi pertanda positif bahwa perusahaan lebih siap memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual aset lainnya. Baik, saya Selin Manisa, NPM Akhir 188 akan menjelaskan mengenai analisis solvabilitas. Yang pertama yaitu mengenai debt to asset ratio atau biasa disingkat dengan DAR. Nah, rumus untuk mencari debt to asset ratio yaitu dengan membagi total utang dengan total aset. Dapat dicari bahwa debt to asset ratio tahun 2022 yaitu total utangnya 190.940.136.778 dibagi dengan total asetnya yaitu 717.606.761.078 rupiah. Maka dapat diperoleh debt to asset ratio tahun 2022 yaitu sebesar 0,2772 atau 27,72%. Sedangkan debt to asset ratio tahun 2023 adalah dengan total utang 213.439.610.198 dibagi dengan total asetnya yaitu 712.079.911.955, maka diperoleh debt to asset ratio tahun 2023 adalah 0,3003 atau 30,03%. Hasil analisis debt to asset ratio dapat kita ketahui bahwa debt to asset ratio itu menunjukkan seberapa besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dalam hal ini pada tahun 2022 debt to asset ratio-nya yaitu sebesar 27,72%. Berarti 27,72% aset perusahaan itu dibiayai dengan utang. Begitupun pada tahun 2023 debt to asset ratio-nya naik yaitu menjadi 30,03%. Hal ini menunjukkan peningkatan pembiayaan aset oleh utang. Nah, peningkatan dari 27,72% ke 30,03% ini menandakan bahwa perusahaan menjadi sedikit lebih bergantung pada utang untuk mendanai asetnya. Untuk yang selanjutnya, itu merupakan debt to equity ratio yang sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Di DER 2022 untuk total utang 198 juta dibagi dengan total ekuitas yaitu 518 juta yang sama dengan 0,3835 atau 38,35%. Untuk DER 2023 itu merupakan
13 juta dibagi dengan 498 juta sama dengan 0,4291 atau 42,91%. Untuk hasil analisis dari debt to equity ratio, jadi debt to equity ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur proporsi antara total utang dan total ekuitas suatu perusahaan. Untuk DF 2022 itu merupakan 38,35%. Jadi perusahaan lebih mengandalkan ekuitas daripada utang, menunjukkan pendekatan konservatif terhadap pembiayaan pada tahun 2022. Untuk DR 2023 itu rasionya 42,91%. Jadi rasio tersebut meningkat pada tahun 2023 yang menunjukkan ketergantungan terhadap utang yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi perusahaan kini memiliki utang sebesar 0,4291 untuk setiap Rp1 ekuitasnya, yang menunjukkan sedikit peningkatan dalam leverage keuangannya. Untuk hasil analisis dari debt to equity ratio, jadi debt to equity ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur proporsi antara total utang dan total ekuitas suatu perusahaan. Untuk DF 2022 itu merupakan 38,35%. Jadi perusahaan lebih mengandalkan ekuitas daripada utang, menunjukkan pendekatan konservatif terhadap pembiayaan pada tahun 2022. Untuk DR 2023 itu rasionya 42,91%. Jadi rasio tersebut meningkat pada tahun 2023 yang menunjukkan ketergantungan terhadap utang yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi perusahaan kini memiliki utang sebesar 0,4291 untuk setiap Rp1 ekuitasnya, yang menunjukkan sedikit peningkatan dalam leverage keuangannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.